Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Samudra Official. Channel YouTube bedah sejarah misteri khususnya tempat-tempat yang angker dan sakral. Ya teman-teman, sekarang kami berada di Desa Sarireja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Lebih tepatnya saya posisi di Pedukuhan Desa Sarireja di Pohon Jati teman-teman. Di Pohon Jati itu ada makam misterius, ya. Makam misterius satu, ya, yang konon katanya makam ini adalah makam waliullah. Dan dari cerita warga juga simpang siur, memang segala sesuatu kebenaran adalah milik Gusti Allah. Cuma kita sebagai manusia biasa akan mencoba menggali sosok waliullah yang ada di makam ini. Dan di sini lokasinya juga dekat kali teman-teman, ya. Ini dekat kali kecil yang diselimuti dengan pohon bambu yang sangat banyak. Dan di sini juga pernah mengandung cerita sejarah di kali ini atau sungai kecil ini. Ya teman-teman, samudra dimanapun kalian berada, inilah makam yang saya tadi ceritakan. Di sini saya akan menggali sejarah makam ini teman-teman. Menurut informasi warga teman-teman, ya, menurut informasi warga, banyak cerita kalau sosok yang ada di makam ini adalah orang Jawa Timur. Dari perjalanan pas turun dari motor sampai sini teman-teman, itu mohon maaf atas sebutkan, yang jelas itu ada sosok jenis buta teman-teman yang sangat besar, hitam dan tinggi. Posisinya atas sebutkan, dan kebetulan dia juga nggak mau menyebutkan nama. Cuma kebetulan sosok buta tersebut ditundukkan oleh yang punya makam ini. Cuma beliau nggak mau disebutkan namanya, dia juga nggak mau dikasih tugas teman-teman, ya. Dia mengaku kalau dirinya pernah ditundukkan, tapi dia nggak mau dikasih tugas. Dan di kali ini, ya, sungai kecil ini itu ada sosok ular teman-teman, ular hijau. Bukan sosok ular naga ya teman-teman, ya, tapi ular hijau yang sangat besar. Beliau juga ditundukkan oleh orang tua ini. Mohon maaf, dia juga nggak mau disebutkan namanya, tapi dia mau dikasih tugas teman-teman, ya. Dia mau dikasih tugas oleh orang tua ini. Ternyata dia ditugaskan untuk menjaga teman-teman, ya, untuk menjaga makam ini selama dia bertugas keluar. Karena kebetulan beliau bertugas di daerah Brebes, Tegal, dan dijaga oleh sosok ular ini yang menjaga makam ini. Dan di sini juga teman-teman itu ada sosok wanita yang sangat cantik.
memakai kain ya teman-teman ya, kain wanita zaman dulu ya, waktu masih kebaya itu sangat cantik. Beliau juga ditugaskan oleh sosok orang tua ini untuk berjaga di sini. Ya, kalau ular ini untuk menjaga makam ini, dan sosok kodam yang cantik ini disuruh berdomisili di sini untuk membantu doa. Barangkali ada orang datang sini ziarah, tapi beliau ditugaskan untuk urusan asmara teman-teman ya. Untuk urusan asmara. Dalam perjalanan beliau ya, perjalanan sosok orang tua ini, beliau berasal dari Jawa Timur. Beliau berasal dari Jawa Timur. Beliau masih santri dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan beliau dari timur ke barat, beliau singgah atau daerah kota yang pernah disinggahi adalah yang pertama di Pemalang teman-teman. Di Pemalang, cuma mohon maaf, di Pemalang belum ada tempat atau belum ada tilasan ya. Setelah dari Pemalang berjalan lagi ke barat sampai ke Brebes kota teman-teman ya. Setelah di Brebes kota dia berjalan ke arah selatan. Dalam perjalanan beliau dari timur ke barat itu jalur-jalur utara ya, ke Pemalang, Brebes kota. Setelah Brebes kota baru ke arah selatan. Tibalah di kampung ini teman-teman, di kampung Sarireja. Dan setelah beliau datang ke sini, ternyata beliau betah teman-teman, betah tinggal di desa Sarireja, khususnya di Duku ini. Dalam perjalanan beliau datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam, beliau juga menikah dengan orang sini juga, dan istrinya masih kerabat dengan Kuwu pada waktu itu. Nah, akhirnya beliau tugas di sini. Beliau bertugas di desa ini pada tahun 1589 sampai 1634 Masehi. Beliau bertugas di sini. Dan mohon maaf teman-teman, beliau tidak menjelaskan beliau punya keturunan atau enggak, karena barangkali atau takutnya keturunan itu merasa sombong bahwa beliau adalah keturunan dari orang yang luar biasa atau sesepuh desa ini. Ya teman-teman, itu di luar sana ya. Ya teman-teman, dan istrinya bernama Nyai Rukmini teman-teman ya. Nyai Rukmini atau sering disebut dengan Nyai Siti Rukmini, itulah istri beliau. Di sini auranya juga luar biasa teman-teman ya. Iya teman-teman, dan sosok orang tua yang tadi saya sebutkan ya, bernama Mbah Uyut Kusumo Sari Reja Atma Wiguna ya. Itulah sosok waliullah dalam perjalanan dari timur ke barat. Beliau santri dari Kanjeng Sunan Kalijaga, bernama Mbah Uyut Kusumo Sari Reja Atma Wiguna, datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam di desa ini. Dan kodam atau kodam penunggu makam ini ya teman-teman yang sangat cantik ya, bernama Nyi Ayu Sekar Permatasari teman-teman ya, bernama Nyi Ayu Sekar Permatasari, yang tugasnya urusan asmara. Barangkali orang datang sini ziarah dan menyebut doa dan mohon sama Gusti Allah urusan asmara, bila tugasnya.
sering kali itu jalma kadari ya gitu jamat ya. Iya. Ayeuna kali kena Berarti sering ada yang jaro di sini, Pak? yang itu karo nomornya karena kan model ulang itu jarak dia gitu. Kalau ini mah kata sih anu itu mah si Wihardi. Wihardi. Kita sama si Wihardi, iya kan? Eueuh. Ini Wihardi nah seberapa tahun? Kalau sok so Bapak hirup bapak teh gitu. hirup dia nyamar. Malah kan di saungan, mana ge bapak pae ge hayu tahlil nu ngaturkeun saya ge kudaratna bae kalau bong ge bungku anak-anak teh. Oh, gerak na bae kan. Kudaratna bae nya. Nah, eta kuncina sih nya. Nya. Malah ge itepna ge bikin kadiah. Oh. Bapak boga itep teh bikin kadiah. Dia nya kan lihatna aliasna ieu nanya. Jadi udah kayak anak-anak nama kamen keting embung sih. Oh. Sieun kan. Iya, nah. Cuman tang gitu kan meureun ngulik. Ngulik nang Mana jadi dukun sementara eta geuning. dikirakeun katereuhan kan. Jadi pamentaan. Heeh, jadi pamentaan beudeuh. Dina setruk bae itu pae. Aneh. Berarti bapak Ningan pertama yang jadi kuncinya ya, Pak ya. Iya. Bina anaknya. Berapa tahun Bapak ini? Tahu itu. Mungkin ya seumur hidup Bapak itu. Berarti pas lepas tahun berapa? Ingat nggak Pak? Apa lepas mati. Iya. Kapan matinya ya? Iya. Sudah lama, Bang ya sudah ada bangsanya 8 tahunan. Tapi selama Bapak meninggal belum ada lagi nanti kan ya? Belum. Gimana nggak berminat ngurusin itu? Berani ya? Enggak bisa. Iya, karena nggak tahu sisinya sih Pak ya. Iya. Tapi kita sering-sering buat jaro ya Pak? Iya. Sing ada sing jaroh tapi kemungkinan keluarganya tahu apa itu kalau tapi tiap hari raya lah. Tiap hari raya. Tapi sekarang mah enggak, Kak. Orang tuanya sudah pada mati, kalau anak-anaknya sih enggak meneruskan. Sering buat tirakat nggak sini Pak? Pernah ada orang tirakat sini? Iya ada. Berapa hari Pak? Kira-kira Pak? Ada yang maunya 40, berapa, tapi orangnya sudah meninggal, lagi masih ada bapak itu. Orang lingkungan atau luar daerah Pak? Ada yang luar daerah, ada orang sini. Tapi lagi zaman itu nomor. Bener. Aduh, Oke. Banyak itu cari nomor togel ke tempat seperti ini Pak ya. tapi enggak di situnya sih, masih banyak di sininya. Iya. Berarti nggak di makamnya Pak, tapi sekelilingnya Pak ya. Iya, sekelilingnya. Yang jelas masih lingkungan makam ini Pak ya. Iya. Berarti Di rumah banyak perak, sekarang mah enggak. Walaupun tirakat sambil bau itu perak ya. apa ya Pak ya. Iya kan. Aku kan sengaja siang, karena kan kalau malam kesini kan takutnya ada itu Pak. Kalau sekarang mah enggak, tapi enggak Itu ya. ada perak. Iya, Pada punya WC sekarang. Iya ya. Boleh. 8 tahunan ya tinggal Pak, ada yang ngurusin Pak ya. Tapi kan itu sudah diganti sama Wihardi. Ya bangsa 2 atau 3 yang ganti ini, yang ganti pengurus. Ya teman-teman, inilah ulasan bedah sejarah Waliullah atau makam misterius di desa Sereja yang sudah berapa tahun ya, dikenal masyarakat. Cuma konon katanya banyak orang yang pada harus ini teman-teman ya. Ya teman-teman, itu terus channel kami ya Samudra Official. Jangan lupa subscribe, like, komen ke channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.